Waalaikumsalam. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan di pertemuan yang keempat, yaitu kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu tulis di Google Form. Jadi nanti akan dibahas seluruh kompetensi jurusan yang sudah Bapak Ibu tulis di situ. Nah, untuk kali ini mentor yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya, teman-teman peserta user itu adalah Kak Jenny Ramandani. Ini nanti akan membersamai teman-teman di kompetensi teknis sampai pukul 5:30. Jadi nanti silahkan jika ingin bertanya nulis di kolom chat atau bisa live, nanti kita izinkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Sementara waktu, jika Anda ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka bisa ditulis di kolom chat. Kak Jenny sudah siap ya? Oke, selamat mengikuti Bimbel with Smart Apps pada sore hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya nggak kedengaran, Kak. Kayaknya mikrofonnya dimatikan. Oke, siap. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kakak-kakak sekalian. Hari ini kita akan bahas sesuai janji, akan bahas kompetensi teknis setiap mata pelajaran yang sudah kakak-kakak semua list lewat online ya. Nanti mungkin secara teknis saya akan bahas terlebih dahulu trik-trik bagaimana cara mengerjakan kompetensi teknis ini, lalu opsinya akan seperti apa, dan tiap misalkan ada jurusan PGSD itu yang keluar apa aja, sekaligus hal apa aja yang kakak perlu siapkan untuk menghadapi kompetensi kali ini, terutama dalam seleksi tes P3K 2021. Oke, langsung saya share screen ya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat kakak sekalian di Bimbel Smart Apps. Hari ini kita bahas tentang kompetensi teknis. Apa itu kompetensi teknis dalam P3K? Dalam kompetensi teknis ini ada dua macam. Yang pertama ada pedagogik, yang kedua ada teknis profesional. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing ya kalau kompetensi pedagogik itu apa gitu ya. Tapi tetap akan saya bahas.
Jadi karena kompetensi teknis ini akan saya bagi menjadi 2 sesi, yaitu hari ini dan besok. Hari ini tetap saya bahas semua jurusan. Besok kita akan bahas lagi dengan pedagogik lebih mendalam dan tentunya tetap ada terkait kompetensi profesional, begitu ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana ya, siap. Suruh diupi aja ya. Oke, siap Kak. Untuk yang kompetensi teknis kita kenalan dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang didapat diukur lalu dapat dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis dan jabatan. Jadi kalau misalkan kayaknya ada yang apoteker kayaknya ya. Kalau yang apoteker nanti berarti teknisnya bidang apoteker gitu ya. Kalau misalkan guru SD berarti guru SD. Sepertinya ini udah paham gitu ya. Oke, untuk kompetensi teknis di sini nanti ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam gitu ya, yang memungkinkan pembimbingan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional gitu ya. Oke, nah untuk cakupan dari kompetensi teknis sendiri di sini adalah yang pertama, untuk kompetensi profesional itu mencakup apa aja? Yang pertama adalah penguasaan pelajaran yang terkini. Hati-hati, yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut. Jadi kalau terkini misalkan kita kan metode pembelajaran secara daring gitu ya. Seperti apa kalau misalkan lalu ada dari daring jadi menjadi luring, itu seperti apa tahapan-tahapannya gitu ya, prosesnya seperti apa, penugasannya seperti apa gitu. Lalu penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Nah, di sini nanti mencakupnya ke pedagogik. Selanjutnya penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa gitu. Nah, di sini kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional. Apa aja? Yang pertama adalah menguasai materi. Sudah tidak asing ya kalau misalkan kompetensi teknis itu terkait dengan materi pembelajaran gitu ya, materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, subject matter-nya gitu ya. Lalu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Di sini begini, Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika nanti mau ikut tes P3K, pastikan setidaknya sudah membaca standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai pelajaran. Misalkan PJOK, tidak perlu dihafalkan, tapi perlu dibaca. Kenapa? Karena di situ nanti dimungkinkan nanti ada salah satu contoh soal yang memang menanyakan kalau di materi ini maksudnya kompetensi dasar seperti apa, di 3 titik berapa gitu ya. Jadi setidaknya harus dibaca gitu ya. Yang kedua, pengembangan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi pembelajaran secara kreatif gitu ya, sesuai bidang pelajaran. Kalau biologi kan berbeda ya cara penyampaiannya, cara belajarnya dengan matematika misalkan. Lalu pengembangan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, lalu pemanfaatan teknologi informasi, apalagi sekarang ya zaman pandemi semua serba daring. Di situ Bapak Ibu sekalian dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk jenis soalnya seperti apa? Pastinya sudah paham sekali. Untuk kompetensi profesional dan kompetensi teknis di sini yaitu penguasaan materi sesuai bidang. Lalu soalnya adalah soal-soal yang hot, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa soal yang keluar juga soal lots gitu ya, soal yang hanya mengandalkan hafalan atau pengetahuan saja gitu ya. Yang harus dipahami adalah ini kita sedang melaksanakan tes. Kita tahu tes ada 2, ada tes itu ada tes untuk
evaluasi dan tes untuk seleksi. Kalau misalkan kayak ujian nasional sudah jelas, itu evaluasi, kisi-kisinya jelas, materinya jelas, yang akan dihadapi soalnya juga biasanya yang tahun-tahun lalu sama gitu ya. Tapi kalau soal seleksi adalah soalnya lingkupnya luas. Jadi kita hanya mengetahui ciri-ciri atau kriteria-kriteria apa yang akan dikeluarkan. Otomatis yang harus kita pelajari adalah atur strategi agar ketika kita mengikuti tes seleksi biar tepat sasaran itu seperti apa. Oke? Nah tadi ini untuk soal LOTS ya, tadi mengandalkan pengetahuan, lalu soal HOTS itu yang sintesis, analisis, sama evaluasi gitu ya. Critical thinking gitu ya, wah di sini. Nah, begini. Bagaimana cara strategi belajar menghadapi P3K dengan sebuah materi yang cakupannya luas dan tidak semua orang punya contoh atau latihan tahun lalu, gitu ya. Yang pertama adalah strateginya adalah kerjakan soal-soal P3K tahun lalu. Yang belum punya boleh minta ke temennya atau dicari gitu ya. Kalau misalkan saya nggak punya Kak gitu, emang apa tujuan untuk belajar soal-soal P3K tahun lalu? Yang pertama, kita tahu lingkupnya. Kalau tidak tahu, setidaknya harus punya latihan soal yang P3K sebelumnya. Dan memiliki kisi-kisi gitu ya. Nah, yang kedua adalah evaluasi kesiapan. Nah, mengerjakan soal ini adalah sebagai bentuk evaluasi kita menghadapi P3K, apakah kita sudah siap atau belum gitu ya. Kalau sudah evaluasi kesiapan, sudah di list, oh saya materi ini nggak bisa siap nih. Oh kalau materi ini saya, wah udah jago banget gitu ya. Nah itu dievaluasi, ditulis bab mana yang belum dikuasai, bab mana yang sudah dikuasai. Lalu yang ketiga adalah elaborasi bahan materi review. Nah di sini kalau misalkan sudah tahu, oh yang keluar ini, yang saya belum bisa ini, langsung digabungkan gitu ya. Jadi tahu kesiapannya itu benar-benar mantap gitu ya. Di bahan materi yang akan diulang tuh sudah jelas gitu ya. Bukan wah belajarnya awam, nggak jelas ini, semuanya dipelajari aja gitu ya. Ibaratnya mau belajar tapi nggak tahu nih dasar-dasarnya atau rambu-rambunya sebelah mana. Nah, di sini nanti kita bahas rambu-rambunya kalau misalkan tiap mapel seperti apa gitu ya. Selanjutnya adalah buat jadwal review. Saya mau nanya nih, pasti banyak yang belum punya jadwal belajar gitu ya. Pastikan Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan kesuksesan gitu ya. Dibuat jadwal reviewnya gitu ya, buat jadwal belajar, buat jadwal diskusi. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuat jadwal untuk siswanya, kenapa tidak bisa membuat jadwal untuk diri sendiri gitu kan ya. Nah, itu harus buat tanda tanya besar gitu ya. Nah mulai sekarang pastikan 1 hari 1 materi minimal atau 1 minggu saya harus bisa 1 bab gitu. Nah itu harus direncanakan biar ketika nanti sampai hari tes kita sudah belajar semua materi yang akan diteskan. Lalu di sini review materi, di sini saya garis tebali basic fundamental skill. Jangan sekali-sekali belajar langsung mulai dari soal yang paling sulit. Oh saya mau langsung belajar soal yang paling susah gitu ya. Janganlah gitu ya. Kenapa saya bilang jangan? Karena ketika kita belajar, ya Bapak Ibu pasti sudah paham gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngajar aja, diajarin pertama materi dasarnya dulu gitu ya, basicnya dulu gitu ya. Baru ke soal yang paling sulit gitu ya. Karena ketika kita mengerjakan, misalkan latihan 100 soal, terus soalnya susah semua, yang benar cuma 40, wah langsung ngedon, langsung udahlah. Udah besok mah modal bismillah aja gitu. Jangan ya. Nah, di situ kenapa saya bilang pertama kita harus mulai dari dasar dulu. Yaitu pertama kita perkenalan konsep. Kalau misalnya konsep, kalau Bapak Ibu guru yang tiap hari mengajar, saya yakin konsepnya sudah matang ya, tinggal ditingkatkan. Nah, nanti berarti langsung ke tahap selanjutnya, latihan soal. Nanti direview teori yang lebih detail, mana-mana yang memang belum dikuasai. Nanti soal latihan soal lagi gitu ya. Lalu review materi lebih mendalam lagi. Lalu kalau udah latihan dengan soal variasi yang lebih sulit. Jadi latihan soal yang sulit itu ditaruh di akhir gitu ya. Tapi pastikan tetap dipelajari gitu. Yang selanjutnya kalau sudah bikin jadwal, sudah review, pastikan try out mandiri. Ukuran sebenarnya gitu ya. Makanya kalau di SD, SMP, SMA gitu ada try out gitu ya. Itu untuk mengukur kesiapan gitu ya. Kalau sudah try out nanti langsung evaluasi kelemahan. Segitu tentang trik-trik untuk menghadapi P3K, bagaimana belajarnya.
Kalau waktu belajar saya rekomendasikan cari waktu yang tenang, jangan ketika misalkan lagi banyak kerjaan maksa belajar, wah malahan kacau ya. Jadi belajarlah ketika waktu tenang, misalkan habis sholat subuh langsung belajar, kalau enggak sebelum sholat subuh gitu ya, sholat malam langsung belajar gitu kan, suasana hatinya tenang gitu ya. Kalau misalkan sekarang lagi musim rapotan kayaknya, kerjain rapot dulu, ya udah kerjain aja dulu baru belajar gitu. Pastikan diri kita tenang, jadi yang terserap itu ilmunya beneran terserap gitu ya, tidak hanya belajar asal mangap tapi nggak masuk ya. Oke, kita langsung masuk materi pengayaan sedikit saja buat pengingat sebelum langsung masuk ke tiap mapel. Oke, nah pengayaan pertama, takut ada yang lupa tentang materi pedagogik, sekilas saja, menentukan tujuan belajar. Sudah tidak asing ya, Bapak Ibu, pasti kalau bikin RPP pasti di situ ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk rumusan tujuan yang lengkap mengandung 4 komponen, yaitu ABCD ini ya, audience, behavior, condition, dan degree. Biasanya kalau misalkan dikasih suatu materi tujuan pembelajaran yang tepat adalah gitu ya, harus ada 4 komponen. Oke, ada 4 komponen. Yang pertama adalah audience, adalah orang yang belajar atau orang yang perilakunya akan diubah gitu ya, orangnya, subjeknya gitu ya. Dalam hal ini adalah audience adalah siswa, berarti di depannya ada kata siswa gitu ya. Yang kedua adalah behavior, adalah hasil belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kerja terukur gitu ya. Lalu condition atau kondisi adalah segala sesuatu seperti alat bahan gambar yang disediakan untuk penilaian. Wah, ini pindah itu malah berubah ya, sebentar. Oke, untuk nanti benar sekali kita akan bahas per jurusan, tapi saya bahas dasarnya sedikit dulu, oke? Oke, dari behavior selanjutnya adalah condition gitu, atau kondisi adalah sesuatu seperti alat bahan yang akan disediakan gitu ya, agar siswa dapat menunjukkan perilaku hasil dan belajarnya gitu. Dan yang terakhir adalah degree, adalah kriteria keberhasilan. Oke, contohnya begini, saya kasih satu contoh, misalkan siswa dapat mengidentifikasi minimal 2 gambar serangga jika disediakan sejumlah gambar hewan-hewan arthropoda. Nah, di sini siswa ada audiensnya, ada behaviornya, ada degree-nya, dan ada condition. Untuk urutannya sendiri ini bebas ya, tidak harus ABCD, harus audience, behavior, degree, condition, boleh acak gitu ya, asalkan 4 komponen ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang dituliskan. Lalu contoh yang kedua, misalkan disediakan kabel, baterai, dan bola lampu, siswa dapat membuat rangkaian listrik sampai lampu menyala. Nah, ada audiensnya siswanya, ada membuat behaviornya gitu ya, lalu ada conditionnya, sediakan kabel, baterai, ini alatnya gitu ya, lalu degree sampai lampu menyala gitu. Lalu di sini pedagogik, biasanya yang sering keluar adalah pendekatan-pendekatan dan model-model pembelajaran gitu ya. Secara singkat, misalkan pendekatan saintifik gitu ya, pendekatan pembelajaran sains yang paling baik, karena di situ sains diajarkan sebagai sains itu ditemukan gitu ya. Ya, untuk langkah-langkah tersebut misalkan keterampilan proses sains seperti pengamatan, ada klasifikasi, ada inferensi gitu ya, tindakan atau proses yang mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan, hipotesisnya gitu ya. Lalu ada perumusan masalah, mengidentifikasi variabel, melaksanakan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Misalkan itu yang contoh pendekatan saintifik. Nanti kalau misalkan ada soalnya seperti apa, nanti kita lihat ya. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kooperatif. Nah, kita harus tahu ciri-ciri kooperatif seperti apa. Misalkan heterogen gitu ya, orang-orangnya banyak berbeda, banyak karakteristik gitu ya. Lalu berbagai tanggung jawab gitu ya. Lalu bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya ini berkelompok gitu ya. Satu kelompok gagal akan menyebabkan kegagalan kelompok gitu ya. Lalu di dalam kerja kelompok selalu mengembangkan keterampilan sosial. Begitu. Oke. Saya akan langsung menuju yang pertama PGSD. Oke, buat Bapak Ibu guru SD, nanti saya akan sediakan misalkan contoh pedagogiknya seperti apa, lalu latihan soalnya seperti apa. Nanti boleh sekali sambil menjawab pertanyaan gitu ya, langsung ditulis di kolom komentar. Kita mulai dari PGSD. Yang pertama adalah PPKN SD. Saya sambil bacakan yang untuk PGSD boleh sambil menjawab di kolom chat. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan mencapaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilan. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran yang apa? Yuk, boleh ditulis apakah A kontekstual? Apakah B direct? Apakah C berbasis masalah? Ataukah D kolaboratif? Ataukah E berbasis project? Wah, benar banget nih. Langsung, oh masih ada yang A ini. Kak Anggoro, Kak Anita D, oke. Oh dia E, berbasis project gitu ya. Oke, yang benar yang mana nih? Oke. Nah, yang paling tepat adalah yang D, betul, gitu ya. Di situ ada apa? Ada kata apa? Kata kuncinya jelas banget ya. Pembelajaran membentuk kelompok, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Itu adalah metode pembelajaran kooperatif. Sip. Kita lanjut. Bahasa Indonesia. Nanti tenang, PPKN masih banyak soalnya. Untuk setiap PGSD setiap nanti ada 5 ya. Ada PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, IPS, sama lagi satu IPA. Nanti tiap itu ada modulnya sendiri-sendiri, latihan soalnya sendiri-sendiri untuk drilling. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, yang bukan PGSD untuk yang pedagogik boleh menjawab karena di sini dasarnya sama. Kalau pedagogik yaitu tentang keguruan gitu ya. Seorang guru memberikan pengalaman dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan apakah A, pembelajaran, ataukah B, awal pembelajaran, ataukah C, inti pembelajaran, D, penutup pembelajaran, ataukah E, tindak lanjut pembelajaran. Oke, Kak Fitri langsung nih, C. Oh, ada yang B. C atau B nih? C, inti pembelajaran, atau B, awal pembelajaran? Ada yang A, pra pembelajaran. Oke, sepertinya sudah ada yang benar, banyak yang benar ya. Mantap ini sebenarnya guru. Oke, benar banget jawabannya adalah B gitu ya. Oke, sedikit saya akan bahas kenapa B. Kita harus tahu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah melaksanakan pembelajaran meliputi apa saja. Yang pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kalau kegiatan pendahuluan itu terdiri menyiapkan peserta didik, pemberian motivasi kontekstual gitu ya, persepsi gitu ya, penjelasan tujuan pembelajaran. Nah, tadi yang proses menulis tujuan pembelajaran seperti apa tadi sudah ya. Lalu kompetensi dasar, menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Terus kalau kegiatan inti nanti model pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, ini nih sebenarnya
lingkupnya ini tidak jauh-jauh, media pembelajaran gitu ya, harus dipelajari nih sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Lalu nanti ada kegiatan penutup, yaitu terkait refleksi bersama atas pembelajaran yang sudah dilalui gitu ya. Lalu pemberian umpan balik gitu ya, pemberian umpan balik bebas bentuk pertanyaan gitu ya, boleh, atau siswa menjawab atas persoalan gitu ya. Lalu pemberian penugasan gitu ya, untuk atau tindak lanjutnya seperti apa. Lalu pemberian informasi tentang rencana pembelajaran selanjutnya, ini juga perlu dan harus gitu ya. Nah, tadi kan memberikan contoh secara kontekstual gitu ya, sebagai persepsi, berarti di apa? Kegiatan pendahuluan atau awal pembelajaran. Oke, sebenarnya ini tuh sudah hatam, tadi mah tipe aja yang salah gitu ya. Nah, lanjut, ini saya berikan satu contoh terkait bahasa Indonesia. Saya bacakan ya. Bacalah penggalan cerpen atau cerita pendek berikut dengan saksama gitu ya. Nah, kalau di sini misalkan bahasa Indonesia identik dengan bacaan yang panjang. Bapak Ibu bacanya jangan kayak saya. Tatkala aku masuk sekolah mulung, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang yang hanya mendengarku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani Aka. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah, wah langsung gampang. Orang pertama pelaku utama. Kalau kita harus tahu dasarnya, ada kata aku, orang pertama gitu ya, yang menceritakan orang itu sendiri gitu ya. Berarti dia orang pertama, pelaku utama gitu ya. Nah, coba kita lihat. Alhamdulillah, hampir semuanya benar ini ya. Oh, ini ada jawab 2 BA. Kalau nggak BA gitu ya, Kak siapa ini? Kak Ernawati. Jawabnya satu aja ya Kak, jangan borongan gitu ya. Ya benar banget ya. Yang paling tepat adalah A gitu ya. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Nah, nanti untuk bahasa Indonesia dari dasarnya dipelajari dasar bahasa Indonesia gitu ya. Misalkan ketatabahasaan gitu ya, penggunaan besar, huruf besar, huruf kapital, huruf kecil atau tanda baca titik koma gitu. Nanti harus juga dipersiapkan dan dipelajari. Nah, sekarang seperti ini. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Soalnya banyak-banyak gitu ya. Kutipan cerpen di atas mengandung nilai. Perlu saya bacakan? Saya bacakan ya. Sambil dilihat dan dijawab. Kalau begitu mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah dia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya. Syarifuddin kan juga penurut, pendiam. Setengah bulan hampir dia mengurung diri karena kau mengatakan kelakuan abangnya sehari sebelum disunat itu. Aku tidak percaya jika hanya olah melompat-lompat dan berkejaran setelah setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak. Orang yang kikir, penghisap lintah darat, inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang ngilu luka sunatan anak-anak kita. Mengilu ya. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Nah, kutipan cerpen di atas mengandung nilai moral, sosial, religius, budaya, pendidikan, atau pendidikan. Wah, Kak Ani A. Kak Guntur A. Ada lagi? Oh, ada yang D, budaya. Oke, udah mulai pilih nih. Yang paling tepat adalah yang D. Wih, selamat. Tadi siapa ini yang jawab D? Kak Maya. Oh, banyak deh. Kak Maya, Kak Anggoro, Kak Ifit Pak ya?
Ivit, Kak Ivit Damayanti. Oke, mantap. Gitu ya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun gitu ya. Lukas sunatan anak-anak kita. Nah, intinya budaya tentang sunat yang dilakukan oleh dukun dan akibatnya. Nah, tadi banyak malah ada yang B nih. Nah, nanti nilai yang terkandung dalam cerpen itu harus lebih teliti dan lebih paham gitu ya, cara menarik kesimpulan istilahnya, moral apa yang di situ gitu ya. Nah, di sini nilai yang terkandung cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari gitu ya. Tadi menilai budaya gitu ya. Nah, kita lanjut ke majas. Ini kayaknya materi bahasa Indonesia ya. Untuk majas perbandingan dasarnya tadi saya ulangi, jadi untuk dasar-dasarnya silakan nanti didalami lagi terkait bahasa Indonesia. Ini cakupannya cukup luas dan banyak mengecohnya gitu ya. Nah, untuk majas perbandingan yang pertama adalah personifikasi gitu ya, seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat hidup layaknya manusia gitu ya. Misalkan contohnya daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Ini lalu metafora gitu ya, sebuah objek yang bersifat sama, pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Misalkan contohnya pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut gitu ya, kepercayaan gitu ya. Lalu asosiasi yaitu membandingkan dua objek yang berbeda. Nah, ciri-cirinya kalau asosiasi ada bagaikan, bak, seperti kalau hiperbola apa? Melebih-lebihkan sesuatu gitu ya. Eufemisme itu mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya misalkan tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel gitu ya, diganti gitu ya. Difabel menggantikan frasa orang cacat, misalkan gitu. Nah, nanti kita ada bahas juga nih kayaknya ada PLB, jurusan PLB ya. Metonimia gitu ya, yaitu menyandingkan merek atau istilah untuk merujuk pada benda yang umum, misalkan Honda gitu ya. Motor kayak dibacanya Honda gitu ya. Nah, gitu. Latihan. Oke. Bacalah kutipan puisi berikut. Nah, kita langsung menuju soalnya aja. Kata petang pada larik ketiga, puisi tersebut mempunyai makna ketiga ya. Berarti sekarang petang datang membayar. Yang mana? Apakah A, waktu sore hari? Ataukah B, kehidupan malam? Ataukah C, suasana senja? D, masa tua? Atau E, perasaan manusia? D. Oke. Kayaknya udah bisa ya, udah saya semua. Betul, jawabannya D ya. Kita lanjut ke selanjutnya, matematika SD. Buat yang Bapak Ibu guru SD, silakan, saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan coret-coretan, boleh dikeluarkan kembali. Untuk yang matematika, karena nanti PGSD ada matematikanya juga, pastikan terbiasa dengan drilling soal, supaya nanti nggak kelamaan mencari rumusnya apa, gitu ya. Kita mulai dari pedagogi matematika SD. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SD adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pemecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, ingat, dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu harus mencakup 4 unsur A, B, C, D. Yo, yang mana yo? Apakah A? Dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali 2 bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Apakah B? Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi 2 bilangan bulat. Ataukah C? Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan
pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat, ataukah B, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ataukah E, dengan cara diskusi siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Wah, ini jawabannya D semua. Oke, apakah benar? Iya. Yang paling tepat adalah yang C. Sebenarnya D benar mencakup A, B, C, D, tapi saya kasih tahu. Di sini adalah menghitung bilangan bulat pecahan dengan gitu ya, yang ini ya, operasi hitung. Nah, di sini indikatornya adalah melakukan operasi hitung gitu ya. Yang paling tepat adalah sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat. Gitu. Jadi konsepnya di situ, hati-hati ya. Kalau di sini kan langsung lebih ke sifat asosiasi penjumlahan bilangan bulat. Benar gitu ya di sini, tapi di sini belum kurang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Indikatornya berbeda. Begitu ya Kak ya. Yo, monggo dihitung. Sekarang langsung ke hitungan. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah Oke, karena sudah ada yang menjawab, saya langsung jawab. Benar banget, jawabannya adalah B. Kita tahu kalau misalkan di sini tadi ada kata setengah volume gitu ya. Setengah terisi sebanyak ini, berarti volume penuhnya tinggal dikali 2. Jadinya segini ya, 778.688. Lalu tinggal karena ini berbentuknya kubus, berarti nanti tingginya sama gitu ya. Tinggi atau tinggi dan sisinya sama, jadi tinggal akar pangkat 3-nya berapa? 92. Sip, good job. Lanjut. Diketahui prisma segitiga tegak ABC DEF panjang AB sama dengan 4, BC sama dengan 6, AC sama dengan 2 akar 7. Berarti ABC ini alasnya gitu ya. Nanti tutupnya adalah DEF. Dan CF sama dengan 8. Volume prisma tersebut adalah, kita harus tahu volume prisma berarti apa? Luas alas kali tinggi. Berarti cari luas alasnya terlebih dahulu. Saya tunggu. Yuhu. Kak, bahas aja. Oke, saya bahas aja. Cepet ya. Yo. Nah, oke, saya bahas perlahan. Nah, saya mau mengingatkan. Dalam matematika itu ada rumus yang sering kita gunakan, gitu ya. Ada yang rumus sebenarnya itu ada tapi jarang diaplikasikan ke siswa karena ya udah pakai rumus yang umum aja gitu ya. Nah, tapi kadang kita harus bisa menggunakannya juga. Misalkan di sini. Di sini adalah volume prisma, tapi alasnya adalah segitiga sembarang. Otomatis kita harus mencari luas alas menggunakan segitiga sembarang. Kita tahu, pertama kita cari kelilingnya dulu. 4 ditambah 6 ditambah 2 akar 7. Sudah saya tuliskan, kalau seperti ini yang bisa dijumlahkan 4 dan 6-nya saja, jadinya 10 ditambah 2 akar 7. Lalu mencari S. S itu apa rumusnya? Setengah keliling. Tinggal setengah dikali 10 tambah 2 akar 7. Berarti 5 ditambah akar 7. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk mencari luas alas, itu rumusnya akar. Akar S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C.
Tinggal berarti apa? S-nya 5 plus akar 7 dikali 5 plus akar 7 dikurangi 4. A-nya 4 ini. Ini A. Lalu 5 ditambah akar 7 dikurangi 6. Gitu ya. Dikali 5 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Oke, pelan-pelan. Ini 5 akar 7. Tinggal turunin sama ini ya. Lalu di sini 5 dikurangi 4. Berapa? 1. Terus 5 dikurangi 6, negatif 1 kan, berarti akar 7 kurangi 1, lalu akar 7 dikurangi 2 akar 7, 5 dikurangi akar 7. Udah deh. Di sini wah rumitnya. Nah, Kak. Jadi untuk belajar kita belajar dasarnya dulu, nanti tak kasih rumus cepatnya. Sabar, Kak. Belajar itu prosesnya. Biar nanti kalau misalkan nggak mau ngetahuin prosesnya, nanti langsung cari rumus cepat gitu ya. Rumus cepat itu praktis tapi cepat lupa. Saya lanjutkan. 5 plus akar 7 dikali 5 dikurangi akar 7. Perhatikan ini dulu. Nah, ini A tambah B, A dikurangi B. Berarti apa? A kuadrat min B kuadrat, 25 dikurangi 7. Di sini ini juga ini ya. Jadi 7 dikurangi 1, akar 7 kuadrat dikurangi 1. Berapa jadinya? 6. 18 kali 6, 108. Akarnya berapa? 6 akar 3. Udah deh, kalau volume, biasanya kan kita kenalnya cuma di sini, Dok. Volumenya itu luas alas kali tinggi. Alasnya biasanya bentuknya segitiganya segitiga biasa gitu ya. Kalau ini kan udah ketemu ya, luas alasnya 6 akar 3. Berarti 6 akar 3 dikali tingginya 8. Di sini ada CF 8. Udah, berarti tingkat 48 akar 3. Oke, sip. Ketemu berarti 48 akar 3. Gitu ya, Kak ya. Untuk variasi dari geometri, salah satu materi yang keluar matematika PGSD adalah geometri. Geometri itu banyak sekali macamnya, nanti kita kulas dan bisa Kakak dalami di modul yang sudah kami sediakan. Yuk, soal yang lebih mudah deh. Yuk. Abi, Bio, Cui, dan Dio membagi 114 buah jeruk. Abi menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bio. 26 buah lebih banyak daripada yang diterima oleh Dio. Dan 32 lebih banyak daripada yang diterima Cui. Jadi banyaknya jeruk yang diterima Abi adalah... Oke, saya kasih kesempatan untuk menghitung. Soalnya Kak, iya biar panas. Nggak bercanda ya. Dah. Oke, saya lanjut. Nah, kira-kira begini. Yang pertama harus dilakukan ketika menemukan soal rumit seperti ini adalah buat model matematika. Ya, Kak, saya tuh nggak terbiasa membuat model matematika, makanya itu harus dibiasakan drilling soal yang banyak biar ketemu ini, oh maksudnya gini gitu. Oke, saya bahas pelan-pelan. Iya. Di sini ada jumlahnya, jumlah jeruknya adalah 144 buah. Lalu punya Bio adalah A dikurangi 10, kalau C A dikurangi 26, kalau D A dikurangi 32. Gampang banget, tinggal A, B, C, D dijumlahkan sama dengan 144. Lalu kita ganti, A-nya tetap A, B-nya A dikurangi 10, C-nya diganti A dikurangi 26, D-nya dikurangi A dikurangi 32 sama dengan 144. Ya, ininya hilang, sorry. Nah, gitu. Udah deh. A tambah A tambah A tambah A berarti apa? 4A. Negatif 10, negatif 26, negatif 32, negatif 68. Jadinya apa? 4A sama dengan 144 dikurangi, ini kan dikurangi ya, pindah ruas jadi ditambah 68, sorry. Ketutup malah ini. 4A sama dengan 212, A-nya berarti 53. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nanti bisa dipelajari lagi secara mendalam, pelan-pelan bacanya. Saya kasih trik kalau misalkan untuk belajar seperti ini,
soal-soal model yang misalkan memerlukan model matematika, perubahan model matematika. Pertama belajar, dicermati dulu latihan soalnya, habis itu nanti tutup, kerjakan ulang dengan soal yang sama. Nggak apa-apa gitu, nanti oh kalau sudah mudah, oh maksudnya begini, baru cari referensi atau soal yang berbeda. Begitu. Mulailah dari contoh soal yang kira-kira kakak pernah kerjakan, pernah dijelaskan, nanti diulang lagi dulu. Gitu ya. Oke, saya yakin kakak bisa. Oke. Masih kuat nggak ini matematika ya? Nah, masih lah. Ini lebih gampang gitu ya. Hanya bentuknya soal cerita gitu ya. Yo, Kak, ini kalau ini tak tungguin ah. Soalnya gampang ya. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya, ada 96 buku pelajaran dan 144 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyaknya, maka berapa teman yang terbanyak yang bisa ia berikan? Materi apa ini? KPK atau FPB? Ayo tulis. Oh, langsung B, 32. Ada lagi? Ini adalah tipe soal FPB. Wah, ini soal kelas 3 SD. Benar nggak? Benar kan? Soal 3 SD. Matematika. Ayo yang Kak Nurita, baru Kak Nurita Fitri nih yang menjawab nih. Nggak ada yang lain? Ayo. Untuk soal yang seperti ini, dibaca secara skimming, secara cepat ya, biar langsung ambil intinya. Oh, cari FPB-nya ketemu, langsung jawab gitu. A, Kak Anita, dia tahu A ini jadi ntar jawabannya malah C gitu ya misalkan. Coba, ayo yang mana? Udah nih, 2 aja nih. Waduh, ayo Kak lebih aktif, belajar bareng, semangat bareng, biar lolos. Oke. Yang paling tepat adalah yang C, FPB. Tadi kan udah tak kasih kira-kiranya. FPB, cara mencari FPB. Kalau bebas, kakak mau pakai garis-garis boleh. Kalau saya di sini menjelaskannya pakai faktor prima. Dibuat dulu faktor primanya, pakai pohon akar boleh. Mau pakai cara yang paling menurut kakak paling cepat itu yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau 96 faktor primanya adalah 2 pangkat 5 dikali 3, lalu 144 itu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 gitu ya. Kalau FPB berarti cari yang sama, 2, 2, 3, 3, oh udah sama. Cari pangkat yang terkecil, berarti 2 pangkat 4 sama 3 gitu ya. Berarti 2 pangkat 4 kali 3, 48. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Udah, matematikanya udahan. Pindah-pindah kayaknya biar lebih semangat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke ilmu pengetahuan alam SD. Saya bacakan sambil saya tunggu jawaban dari kakak-kakak. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah, langkahnya, habis mendemonstrasikan, berarti ngapain nih gitu ya? Apakah A, bertanya jawab tentang cara pengukuran kuat arus listrik? Ataukah B, meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik? Ataukah C, bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukuran? Ataukah D, memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik? Ataukah E, meminta siswa untuk menerapkan pengukuran arus listrik seperti yang didemonstrasikan Bu Nina? Yuhu, wah benar banget, mantap. Yang paling tepat sesuai jawaban kakak-kakak semua E. Nah, benar ya. Jadi tadi kita sudah tahap-tahapannya, sudah menyampaikan tujuan, mempersiapkan siswa, lalu mempresentasikan, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, lalu membimbing pelatihan. Itu adalah tahap yang selanjutnya gitu ya, yang poin E gitu ya, tahap 1, tahap 2. Nah, kalau tahap 4-nya apa?
mengecek pemahaman dan umpan balik. Lalu 5, memberikan kesempatan pelatihan, lanjutan dan penerapan. Tahapan-tahapan ini harus kakak atau bapak ibu sekalian pahami gitu ya. Dan sepertinya kalau lihat jawabannya benar semua berarti paham semua ini ya. Oke. Sedikit pembahasan lebih mendalam. Nah, guru harus memberikan latihan terbimbing kepada siswa gitu ya. Pada fase ini siswa tidak sekedar berlatih saja, tetapi siswa harus berlatih di bawah bimbingan guru. Tujuannya untuk apa? Memberikan bimbingan adalah agar latihan yang dilakukan siswa dapat efektif, tidak berlarut-larut gitu ya. Setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipegang guru melakukan latihan terbimbing. Harus diingat, yang pertama, latihan singkat tapi utuh, jangan sepotong-sepotong. Oke, hari ini latihan cara membuat rangkaian seri, belum selesai udah istirahat, ya udah kita tunda ya minggu depan gitu ya. Nah itu tidak boleh, jadi latihan itu harus singkat tapi utuh gitu ya. Lalu keterampilan harus benar-benar dikuasai, gurunya harus menguasai keterampilan tersebut gitu ya. Kalau mau ngasah keterampilan siswa, gurunya belum menguasai gimana gitu ya. Lalu hati-hati terhadap kelebihan dan kelebihan latihan berkelanjutan gitu ya, dan latihan terdistribusi. Kalau ada latihan berkelanjutan itu harus dipersiapkan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah perhatikan tahapan awal latihan gitu ya. Dari awal latihan itu harus benar dan tepat. Oke, latihan. Monggo. Pasangan yang tepat antara nama jaringan, fungsi, alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di atas, bukan di samping ya, di atas adalah betul. Yang tepat adalah epidermis, pelindung, dan lapisan selnya tebal. Oke, saya akan bahas terkait struktur bagian dalam dari daun. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah selapisan terluar gitu ya. Jaringan satu ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Mempunyai fungsi apa? Melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Yang kedua adalah jaringan mesofil. Ada jaringan mesofil bunga karang atau jaringan spons dan jaringan tiang atau palisade. Keduanya sama-sama mengandung klorofil, tetapi yang paling banyak mengandung klorofil adalah jaringan palisade. Sehingga di sini kalau palisade itu lebih terkenal sebagai proses pembuatan makanan. Gitu aja ngapalinnya, jangan dihafalkan semua gitu ya. Kalau bunga karang dia mengandung klorofil, tapi yang paling lebih diunggulkan adalah tempat cadangan makanan. Kalau bunga karang mengandung klorofil tapi sedikit gitu ya. Nah, lalu ada berkas pembuluh angkut. Nah, di situ ada phloem, ada xilem. Kalau xilem itu pembuluh kayu, kalau phloem itu pembuluh tapis. Ingat aja F fotosintesis, berarti dia mengedaskan hasil fotosintesis. Kalau xilem itu istilahnya apa? Nyilem. Nyilem itu air gitu ya, dia berarti mengangkut air dan mineral. Lalu ada jaringan tambahan daun meliputi sel-sel khusus, umumnya terdapat pada sel mesofil daun gitu ya. Nah, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Lalu yang terakhir adalah stomata, berfungsinya sebagai organ respirasi atau pernafasan. Nah, itu terkait jaringan tumbuhan. Mana tahu? Lanjut. Kalau ada biologi pasti ada fisika. Sebuah sendok perak yang masanya 32 gram didinginkan dari 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis perak 235 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besar kalori yang dilepaskan oleh sendok tersebut adalah, nah, kalor. Diingat kalor ada 3. Ada kalor nanti kalau mencari kalor gitu ya, ada yang peleburan gitu ya, kalau dipanaskan gitu, kali ini apa,
ada yang didinginkan gitu ya. Q, kalor Q sama dengan MC delta T. Yo. Mana ini, apakah ada yang menjawab? Apakah A, B, C, D, atau E? Wah, belum ada yang menjawab nih. Oke. Yo. Oh. Kalau enggak A, C, atau C deh. Oke, saya akan bahas. Nah, di sini pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Biasa ya kalau kita menyuruh siswa, disuruh dulu sekedar diketahuinya dulu gitu ya. Masanya 32 gram, berarti kita buatkan ke kilogram gitu ya. Berarti 0,032. Lalu C-nya atau kalor jenisnya gitu ya. Di sini 235. T1-nya 60, T2-nya 20, berarti delta T atau perubahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Ingat, Q atau kalor gitu ya. Kalor yang dilepas itu Q MC delta T. Kalau ada perubahan suhu pasti di sini ada delta T. Q MC delta T. Udah tinggal dikalikan 300,8 Joule. Wow, bener banget nih. Tadi Kak siapa nih? Kak Mas Dian. Kak Mas Dian. Betul Kak. Mantap Kak, sukses Kak. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Satu lagi, pedagogik IPA SD. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah sip. Melindungi organ tubuh yang penting. Betul. Jawabannya adalah C. Nah, nanti untuk tulang rangka ya, otot, rangka itu harus dihafalkan. Kalau ini rangka manusia gitu ya. Oke, sip. Benar tadi tulang rusuk gitu ya jawabannya. Siap-siap. Oke, jangan malu atau jangan takut untuk menjawab. Kalau misalkan di sini salah ya tidak apa-apa gitu ya. Namanya juga belajar dari kesalahan, nanti tahu benernya. Lanjut ke IPS SD. Tadi udah ada IPS gitu ya. Tadi PKN, sekarang IPS. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah apakah A, peta benda-benda langit, ataukah B, Google Map berbasis Android, peta tematik berbasis Android, ataukah D, peta buta berbasis multimedia, ataukah E, animasi tentang revolusi bumi? Oh, ada yang B, Google Map. Ada yang C, oh macam-macam ya. Ataukah E, animasi tentang revolusi bumi? Ada yang A, peta benda-benda langit. Oke. Yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya. Media pembelajaran basis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya musim di Indonesia, gitu ya. Berupa aplikasi handphone dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada di Android, gitu ya. Demikian juga belum tersedia bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekaligus menggunakan multimedia. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Peninggalan-peninggalan budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi India adalah A. Punden berundak, candi dan agama Buddha. B. Agama Buddha, bahasa Melayu dan tulisan Palawa. Ataukah C. Agama Hindu, bahasa Sanskerta dan kakawin Baratayuda. Ataukah D. Candi, bahasa Melayu hikayat Hang Tuah. Ataukah E. Candrasa
Tahun Saka, dan Cerita Panji. Yo, betul. C. Wah, banyak nih yang udah benar nih. Biasa ya. Ini salah satu contoh soal yang mengadakan pengetahuan, soal lots gitu ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini tidak perlu lama menjawab, jangan sampai 1 menit, waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan matematika misalkan. Nah, peninggalan budaya India di Indonesia ada agama Hindu, Buddha, candi, tulisan Pallawa, bahasa Sanskerta, kakawin Mahabharata, dan sistem tahun Saka. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana? Pertama, kalau soalnya panjang, bacalah ada 2 tips. Yang pertama adalah baca secara skimming, secara cepat. Misalkan Republik Indonesia dan secara luas gitu. Nah, gitu. Jadi dibaca dalam hati, ambil intinya saja gitu ya. Atau baca dari soalnya dulu dari belakang. Letak geologis kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam. Kan kita sudah tahu. Oh, pengaruhnya apa gitu ya. Jadi tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Kita nanti kehabisan waktu. Pertama kehabisan waktu, nanti misalkan baru nyampe soal misalkan nomor, soalnya kan 70 sampai 100 ya untuk teknis ya. Nanti baru sampai nomor 30 sudah ngap-ngapan gitu bacanya gitu ya. Jadi strateginya adalah baca secara skimming atau secara cepat, atau yang selanjutnya adalah intinya saja, ambil intinya saja atau baca pertanyaannya dulu, baca dari belakang. Berarti yang paling tepat apa ini? Letak geologis kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam. Apakah A, keanekaragaman flora dan fauna antara wilayah Indonesia Barat dan Tengah dan Timur? Ataukah B, flora dan fauna Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan Australia? Flora fauna Indonesia Barat memiliki kemiripan dengan Asia? Keberadaan hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia? Ataukah E, kekayaan biodiversity di wilayah kepulauan Indonesia? Oke, yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Jadi letak geologis keanekaragaman Indonesia menjadi unggulan dunia, dianggap sebagai salah satu pusat keanekaragaman tanaman ekonomi dunia. Oke, nanti untuk ininya nanti akan di-share ke kakak sekalian, jadi nanti bisa juga dibaca teliti satu persatu, lebih mendetail gitu ya. Satu lagi, kalau IPS biasanya berkaitan dengan studi kasus. Misalkan ada kasus seperti ini, terdapat sekolah remaja yang sedang meninggalkan rumah rela menjadi anak jalanan gitu. Oh, penting nih. Mereka merasakan kebebasan dan kesetaraan. Salah satu geng punya slogan equality. Salah satu alasan mereka hidup bersama dalam satu kelompok, merasakan dalam satu keluarga, dan merasa saling memberikan kasih sayang. Nah, ini poin pentingnya di sini. Hidup bersama satu kelompok, merasakan satu keluarga, dan merasa saling memberi kasih sayang. Berarti kasih ini menunjukkan, wah, ada yang C, ada yang D. Yang apa, yang C atau yang D? Oh, ada yang E. Oke, saya beri semua berarti ya. Mereka hanya menggunakan sebagai hidupnya untuk menikmati dunia. Oh, jelas jangan dipilih ya. Memberontak sistem politik suatu negara yang dianggap mengekang mereka, juga salah. Remaja yang sejujurnya merindukan keluarga yang mampu memberikan afeksi. Oke. Merindukan keluarga, memberikan afeksi. Sesungguhnya dia ini menginginkan kehidupan sama rata dan sama rasa sehingga terwujudnya keselarasan. Ataukah menunjukkan bahwa keluarga mereka rata-rata dari kalangan menengah ke bawah yang tidak punya waktu untuk memberikan kasih sayang. Yang paling tepat adalah yang C. Ya, yang paling tepat adalah yang C. Kita harus menyesuaikan dengan konten yang disajikan. Nah, di sini ya. Intinya pada hal ini dibahas bahwa fungsi kelembagaan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri gitu ya. Fungsi peran ini dimaksud tujuan didirikannya lembaga sosial. Jadi kalau misalkan kayak gini biasanya nanti berkaitannya dengan lembaga sosial, tapi di sini tadi pilihan gandanya tidak ada gitu ya. Tidak ada yang berkaitan dengan kelembagaan sosial. Nanti biasanya kalau studi kasus seperti ini
nanti dikaitkan dengan kelembagaan sosial. Kalau nanti ada kelembagaan sosial atau peran kelembagaan sosial, nanti itu bisa dipilih sebagai opsi. Oke, itu dia terkait PGSD. Kita lanjut ke PAI dan budi pekerti. Oke, Bapak Ibu PK, guru yang mengampu PAI dan budi pekerti boleh merapat. Yang PGSD juga boleh menjawab. Yang PJOK juga boleh menjawab. Kita belajar bersama ya. Oke, kita menuju soal yang pertama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, yang PAI nanti bisa jawab ya. Yang tidak juga boleh jawab. Poin pertama, sebelum berangkat ke sekolah, Zizi selalu meneliti terlebih dahulu buku-buku yang harus dibawa dan mengecek kembali PR yang sudah dikerjakannya. Yang kedua, Afar selalu berbuat baik di mana dan kapanpun berada karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Yang ketiga, Zaki selalu berbuat baik karena dia memiliki prinsip jika tidak bisa berkata baik maka lebih baik diam. Tidak pernah menggunjing kejelekan orang lain. Ataukah D atau yang Farid sedang mendatangi perpustakaan membaca buku untuk selalu menambah wawasan karena buku adalah jendela dunia. Berdasarkan ilustrasi tersebut yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Bashir adalah perilaku. Wow, benar sekali. Adalah Afar. Yuhu. Mantap. Al-Bashir artinya maha melihat. Perilaku Afar selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun berada karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Oke, sip. Udah bener nih. Ancang-ancang yang bagus. Kita lanjut ke yang kedua. Saya bacakan. Dalam fikih munakahat, tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada yang disebut muhrim. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. 2. Saudara sepupu dan kakak ipar. 3. Saudara sepupu saudara perempuan ayah dan ibu. 4. Anak kakak ipar dan bekas istri adik. 5. Anak atau cucu seterusnya ke bawah. 5. Ibu yang menyusukan dan saudara perempuan dari pernyataan di atas manakah yang termasuk muhrim? Oke. Nah, apakah benar 1, 3, 5, 6. Yang termasuk muhrim adalah nenek dan seterusnya, kakak ipar dan bekas istri adik, anak atau cucu dan seterusnya ke bawah, ibu yang menyusukan, saudara perempuan. Gitu Kak. Yo. Oke, kita lanjut. Yo, ngaji dulu. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Jaziyah 45 ayat 20. Kak Anita ya. A katanya. Apakah B? Ali Imran. Al-Jaziyah ayat 45, Ali Imran ayat 13 atau Al-Baqarah ayat 2. Betul, tadi yang jawab pertama ya. Jadi yang paling tepat adalah Al-Jaziyah ayat 45, gitu ya. Di sini adalah Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Menurut ilmu fikih, hukum-hukum dalam Islam disebut dengan 5 hukum al-ahkamul khamsah, yaitu setelah ini selesaikan dulu. Apakah A, wajib, haram, mubah, halal,
sunat, dan makruh? Apakah wajib, haram, mubah, sunat, dan makruh? Ataukah fardu, halal, haram, najis, dan suci? Ataukah D, halal, haram, sunat, batal, dan syah? Ataukah E, fardu kifayah, fardu ain, sunnah muakkad, sunnah hayat, dan makruh? Wah, gitu ya. Betul, yang paling tepat adalah yang B ya. Kelima jenis kaidah disebut al-ahkam, al-khamsah, atau penggolongan yang 5 atau 5 kualifikasi, yaitu di sini nih, dibolehkan, dianjurkan, tidak disukai, wajib, hukum Islam. Betul banget yang jawabnya B. Oke, saya koreksi yang tadi. Oke. Untuk yang dalam ilmu fikih ya gitu ya, dari pernyataan di atas yang manakan termasuk muhrim gitu ya. Oke, yang benar ada kakak ipar bukan mahram. Benar. Anak kakak ipar bukan mahram gitu ya. 2 salah ini ya. Benar. 2 salah, betul. Yang paling tepat adalah yang E ya. Oke, terima kasih Kak atas koreksinya Kak Mas Dian. Oke, gitu ya. Betul. Sip. Nah, tadi ini dikoreksi, yang paling tepat adalah yang E. Karena benar saudara sepupu emang bukan mahram, benar. Kakak ipar juga benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, istilah zihar memiliki arti. Apakah A, talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya? Apakah B, talak yang diucapkan 3 kali persyaratan? Ataukah C, talak yang dilaksanakan dengan cara sumpah? Ataukah D, talak yang dijalankan penangguhan? Ataukah E, talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan? Yo, betul. Jawabannya adalah A gitu ya. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Nah, di sini zihar adalah suatu ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku gitu ya, di saat ia hendak mengharamkan istrinya baginya. Secara umum, mayoritas ulama termasuk ulama mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa perbuatan zihar hukumnya adalah haram. Sebab keharaman tersebut sebagaimana keharaman menggauli ibu kandungnya. Oke. Yo, kita lanjut ke bahasa Arab. Tadi ada yang bahasa Arab kayaknya nih. Oke. Untuk yang kakak bahasa Arab, coba dong boleh hidupkan mikrofonnya. Kak, untuk yang bahasa Arab apakah ada formasinya? Kak siapa ya? Coba kita cek namanya. Halo? Yang jurusan bahasa Arab? Mana nih? Aduh, ada nih bahasa Arab. Apakah aku tidak gabung? Oke, kalau tidak gabung ya udahlah. Oke, yang PAI boleh jawablah. Saya yang bahasa Arab ini cuma 1. Apakah sudah dipastikan dulu untuk formasinya seperti apa gitu ya? Nanti kita tetap juga. Kapan sejarahnya? Oke, ya nggak muncul-muncul. Kita bahas saja ya. Oke, boleh nih yang dari PAI boleh jawab. Pada pilihan berikut yang termasuk contoh isim muannats,
Hakiki adalah yang mana? Dan yang nomor 4 juga boleh pada pilihan berikut yang termasuk pada isim muannas majazi. Yang mana? Bedanya ya kalau oke. B dan D. Keren banget ini. Oke. B apa D nih? Boleh. Sip. Benar banget. Yang atas yang B ya. Benar. Aduh. Sorry. Ini benar 3. Benar yang 3 yang B ya. Kalau yang 4 sama juga yang D gitu ya. Sip. Nah, di sini saya jelaskan sedikit kalau misalkan dalam pembentukan gitu ya. Kalau misalkan muannas itu dia ada tak marbutohnya gitu ya, ada kayak gininya nih bentuknya. Tak gitu ya. Ada alif maksurah dan ada alif mamdudah. Oke. Oke. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya jawab di 15 menit terakhir. Oke. Kita lanjut ke PJOK. Yo, guru PJOK, tenang Kak, nanti akan semua jurusan akan ada sesuai dengan janji ya, sesuai dengan list yang sudah Kakak tulis. Oke, kita lanjutkan. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara betul, mengamati. Oke, karena ini pas PJOK saya jawab ya. Kak, untuk teknis mapel PJOK antara SD, SMP, SMA sama SMA sama apa berbeda? Beda ya, kalau misalkan nanti untuk yang PJOK SD nanti untuk secara materi hampir sama, kompleksnya sama, cuma nanti di pedagogiknya yang berbeda, gitu Kak. Terjawab ya? Untuk yang PJOK. Benar, mengamati gitu ya. Jadi kalau pendekatan saintifik tadi sudah jelas ada proses mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, melakukan eksperimen. Untuk kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki. Misalnya dengan melihat atau menonton, mendengar dan membaca, sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Proses ini menyebabkan peserta didik memahami objek secara nyata, senang, menantang, dan memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya. Yuk, kita lanjut. Untuk yang PJOK, cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar adalah apakah pegangan raketnya gitu ya, siswa dilatih membiasakan diri memegang raket dengan benar dan luas tetapi bertenaga. Apakah lalu gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah memukul kok ke tembok, ataukah B footwork atau hitting position atau service atau pengembalian service gitu. Benar banget. Ini yang PJOK nih, mantap nih. Yang tepat adalah yang A. Ini salah ya, seharusnya ini A ini. Oh iya, benar-benar. Yang betul yang E ya. Prinsipnya menempatkan kok tepat, lawan akan bergerak untuk memukul kok sehingga ia terpaksa meninggalkan posisi strateginya gitu ya. Kalau A karena pukulan berasal dari tenaga pergelangan tangan. B
B salah karena gerakan kaki seharusnya cepat gitu ya. Tadi kalau di sini yang B itu salah ya, latihan dengan gerakan kaki lambat gitu ya. Gitu. Salah karena latihan servis. Kalau D salah karena tujuan penempatan kok di area lawan, maka latihan sebaiknya di lapangan. Yuk kita lanjut ke PJOK yang selanjutnya, berenang. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pemanfaatan di air. Berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di air adalah Oke, benar-benar. Saya koreksi ya. Untuk yang PJOK mengajarkan teknik dasar. Oh iya. Ya, betul. Sorry. Yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Terima kasih Kak koreksinya. Yang paling tepat adalah pegangan raket ya di sini karena pengajaran teknis dasar gitu ya. Kalau misalkan pengembalian servis itu benar adalah yang kelanjutan pembelajaran berkelanjutan gitu ya. Oke, yang paling tepat yang A ya. Yuk, yang ini. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernapasan di air. Berikut yang bukan merupakan konsep minimal bernafas di air yaitu apakah A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Apakah B. Pada saat wajah dalam air udara dihembuskan keluar rongga hidung atau rongga mulut, ataukah C. Setelah wajah masuk dalam air, mulut atau hidung mengeluarkan udara, ataukah D. Saat mulut keluar dari permukaan air, udara dihirup dominan dengan rongga mulut, ataukah E. Saat di dalam air menahan nafas. Oke. Iya, yang paling tepat adalah yang setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Seharusnya keluar air, udara hidup teman-teman. Seharusnya yang keluar. Iya, yang paling tepat yang B ya. Oke. Satu lagi. Betul yang B. Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektual disebut. Ini maksudnya memiliki ya, bukan tidak memiliki. Sorry. Anak yang memiliki kelambanan fungsi intelektualnya. Yang memiliki kelambanan intelektual adalah ya benar, tuna kita gitu ya. IQ
84 ke bawah berdasarkan tes yang muncul sebelum usia 16 tahun dan menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Kalau tunanetra gangguannya hambatan indera penglihatan gitu ya. Kalau tunarungu pendengaran. Oke, sepertinya ini bisa. Oke, ada pertanyaan dulu Kak, kok bisa B ya dijelaskan. Oke, sekalian deh ya daripada nanti keburu lupa gitu ya. Oke, kalau misalkan dalam di sini ya, saya yang salah. Yang tepat tetap A ya. Oke, sorry. Benar-benar yang tepat itu A tadi. Sorry, waduh, parah ini. Keterampilan di dalam air, saya ulangi lagi deh. Keterampilan di dalam air yang membutuhkan penyesuaian pernafasan di air gitu ya, yang bukan gitu ya, yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di air, itu yang bukan adalah yang A gitu ya. Setelah mulut keluar pernafasan, mulut tertutup dan tidak menghirup udara, ini salah ya, karena bukan gitu ya. Kalau B itu benar, kok tadi ini benar, ini benar, ini benar, ini benar gitu ya. Sehingga air menahan napas gitu ya. Jadi yang bukan itu yang A gitu ya. Kalau misalkan keluar ke permukaan air itu mulutnya tertutup dan tidak menghirup udara, nanti waktu menyelam lagi dia kehabisan udara gitu. Yang paling tepat adalah yang A. Oke. Oke, kita ya benar Kak. Siap. Ya, yang paling tepat yang A, Kak. Makasih Kak Iva. Oke, kita lanjut ke produktif listrik ini ya. Oke. Yo, untuk listrik boleh. Komponen yang termasuk alat pengaman otomatis yang bekerja bila mendeteksi adanya arus bocor ke tanah. Yo, yang listrik tadi mana? Lanjut ya. Untuk yang PJOK kita skip dulu, nanti masih banyak sekali latihan soalnya. Tenang. Untuk pedagogi PJOK akan saya bahas lebih banyak di besok. Jadi besok kakak pastikan harus ikut ya, karena besok saya akan lebih mendalam terkait pedagogik. Gitu Kak. Tenang, nanti juga ada model untuk khusus pedagogiknya. Oke, siap Kak Etik. Tenang. Pokoknya kalau nanti habis dikasih modul harus langsung dibaca. Setahu saya kalau nggak salah PJOK itu sampai berapa ya modulnya? Oh, bukan modul ringkasan, tapi latihan soalnya dia sampai 70 atau 100 halaman gitu. Selamat drilling soal, tenang Kak. Oke, yuk komponen yang termasuk. Ayo yang listrik. Yang C, ELCB dan RCD. Wah, mantap. Betul gitu ya. Atau apa ini? Leakat circuit breaker. Oh itu ya. Atau ELCB atau RCD sama gitu ya. Itu berfungsi sebagai alat pengaman arus bocor dan saklar. Pengamat arus sisa bekerja dengan sistem diferensial. Oke, satu lagi Kak. Istri Kak. Kak Vivi. Wah, pejuang sekali. Yang bukan tujuan dari pemasangan sistem pentanahan pada instalasi listrik adalah yang apa Kak? Kak Vivi, apakah A? Menjamin keselamatan manusia dari sengatan atau sentuhan listrik? Atau KB? Menjamin kerja peralatan listrik elektronik? Atau C? Mencegah kerusakan peralatan listrik atau elektronik? Atau D? Meningkatkan arus yang mengalir ke peralatan listrik atau elektronik? Atau E? Menyalurkan energi serangan petir ke tanah? Yang E. Benar nggak ya? Yang D ya Kak ya? Gitu. Hati-hati, ini adalah yang bukan.
Berarti tujuan pemasangan sistem pertahanan pada instalasi listrik yaitu menjamin keselamatan manusia, menjamin kerja peralatan listrik, mencegah kerusakan peralatan listrik, dan menyalurkan energi serangan petir ke tanah. Yo, untuk yang apoteker, nih ada yang apoteker juga, mantap ini ibu apoteker, obat deh tiap hari. Ya kita lanjut apoteker. Seorang apoteker di bagian R&D. Oke. Suatu industri farmasi sedang melakukan uji waktu hancuran suppositoria bisakodil dengan basis oleum kakao. Suppositoria dimasukkan dalam cakram dan ditempatkan ke dalam tabung transparan yang telah berisi air sebanyak 4 liter dengan suhu tertentu. Berapakah suhu air yang digunakan untuk pengujian tersebut? Ayo, yang apoteker. Oke, belum ada. Sebentar. Oke, yang paling tepat adalah yang E ya, 30 derajat Celcius. Jadi di sini uji titik lebur. Uji ini digunakan sebagai simulasi untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sediaan suppositoria yang dibuat melebur dalam tubuh. Dilakukan dengan cara menyiapkan air dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius, kemudian dimasukkan suppositoria ke dalam air dan diamati waktu leburnya. Untuk basis oleum kakao dingin persyaratan lebur adalah 3 menit, sedangkan untuk PEG 1000 adalah 15 menit gitu ya, menurut FI edisi keempat. Lanjut satu lagi. Wah, ini yang apoteker enggak muncul dong. Atau ini Kak, ini. Oke, lanjut. Seorang apoteker di suatu rumah sakit sedang membandingkan 2 buah analgetik yang akan digunakan sebagai pereda nyeri pasca stroke. Apoteker tersebut menggunakan kuesioner untuk menilai menilai kualitas hidup pasien pasca stroke dengan ukuran quality adjusted life year. Apakah metode farmakoekonomi yang tepat digunakan untuk apoteker tersebut? Cost quality analysis, ataukah cost benefit analysis, ataukah cost utility analysis, ataukah cost effectiveness analysis, dan ataukah yang E, cost minimization analysis? Oke, yang paling tepat adalah yang C gitu ya, cost utility analysis gitu ya. Analisis utilitas biaya atau UAB gitu ya adalah teknis analisis ekonomi untuk menilai daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan kegunaan ukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna bebas kecacatan yang dapat dinikmati. Dinikmati umumnya diekspresikan dalam kualitas adjusted life year gitu ya, atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. Oke, kita lanjut ke PLB, pendidikan luar biasa. Ayo, yang dari PLB boleh jawab ya. Anak luar biasa mendapatkan layanan pendidikan bersama-sama dengan anak-anak normal di sekolah biasa. Diajar oleh guru sekolah biasa yang dibantu guru PLB. Jenis layanan pendidikan demikian merupakan model. Oke, sambil ditunggu jawabannya Kak.
sekolah biasa dengan guru konsultan, ataukah C sekolah biasa dengan ruang sumber, ataukah D sekolah khusus ALB atau guru sebagai fasilitator? Betul sekali. Wah, langsung kecep senang saya. B ya Kak ya. Ya, guru PLB sebagai konsultan. Oke, saya sedikit bahas terkait dengan sistem pendidikan ABK. Maka menurut pola pembinaan sistem pendidikan tenaga kependidikan PLB 2004 disebutkan tenaga kependidikan PLB mencakup guru kelas di SLB gitu ya, guru PLB di sekolah reguler gitu ya, guru mata pelajaran, guru bidang ahli khusus PLB, guru PLB non prasekolah, persekolahan, administrator PLB, konsultan PLB, dan peneliti dan pengembang PLB. Oke, Kak Fitri. Oh, Kak Fitri dan Kak Vivi. Oke. Satu lagi, Kak. Guru peserta didik tunagrahita memiliki kompetensi profesional diantaranya yang berkaitan dengan program kekhususan pengembangan bina diri. Bina diri ya. Poin pentingnya, untuk itu guru harus bisa menentukan materi bina diri yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik tunagrahita, yaitu apakah A, keterampilan merawat diri, menjaga keselamatan dan bahaya, berkomunikasi, bersosialisasi hidup, dan menggunakan waktu luang. Apakah B, keterampilan merawat diri, mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, bersosialisasi, keterampilan hidup, dan menggunakan waktu luang. Ataukah C, keterampilan melihat kesehatan dan keselamatan diri, mandi, menggosok gigi, merawat rambut, mencuci tangan, membersihkan telinga gitu ya. Ataukah D, keterampilan merawat diri, mengurus diri, kerja, bersosialisasi, keterampilan hidup, dan menggunakan waktu luang. Ataukah E, keterampilan bina diri, menjaga kesehatan, merawat diri, dan merapikan diri. Yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Di sini poin pentingnya adalah kalau tunagrahita, pendidikan bagi peserta didik, anak mengalami hambatan intelektual, seharusnya ditunjukkan mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal gitu ya, agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Secara umum, kebutuhan pembelajaran anak-anak mengalami hambatan intelektual adalah sebagai berikut, yaitu apa? Yang pertama, perbedaan anak. Mengalami hambatan intelektual dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Lalu ada perbedaan karakteristik belajar anak-anak mengalami hambatan intelektual dengan anak sebayanya. Oke, nah sebelumnya tadi ada itu ya. Coba tadi yang dari jurusan sejarah, Kak Agus ya, Kak Agus Sugianto. Halo Kak Agus. Masih ada Kak Agus? Wah, Kak Agus ini kemarin ngisi data tidak ya? Halo Kak Agus. Oke. Oke, sebentar, dicarikan dulu. Oke, yang belum, oke. Sejarah SMA, oh masih ada. Siap Kak. Sejarah BK. Oke, untuk yang ini ya, sejarah SMA. Wah, ini berdasarkan data saya nggak
Saya malah nggak dapet ini. Wah, data, apakah kakak datanya masuknya akhir atau bagaimana ya? Oke, tenang. Semua ada. IPA. Lalu tadi apa? Sejarah ya. Oke, sejarah SMA. Oh, awalnya sudah. Oke. Aduh. Bahasa Indonesia. Oke, sebentar Kak. Ditunggu, tenang aja, semuanya dapat Kak. Bahasa Indonesia. Mana ya? Oh, TKJ. Oke, ada TKJ. Lalu sejarah. Nah, yuk. Oke, saya produktif TKJ Semarang, SMK, karena nggak ada. Oke. Wah. Oke. Halo Kak Kak Agus. Siap, kita lihat dulu Kak Agus. Oke. Kelihatan ya Kak Agus ya? Oke, ini untuk sejarah SMA. Coba Kak Agus, jauh dong Kak Agus. Pendekatan saintifik oke. Pendekatan saintifik yang ya kelihatan. Oke. Coba Kak Agus, sejarah nih. Saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini ditetapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa yang mana apakah A? Ketika peserta didik terlibat dan membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Ataukah B, konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif, membangun gitu ya, atau pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk membangun pengetahuan sendiri dan melalui kegiatan yang membantu proses
membangun pengetahuan tersebut, ataukah pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa? Ataukah yang pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar? Ini tidak hanya sejarah ya, tapi ini umum gitu ya, pedagogi umum. Oke, yang lain juga boleh jawab. Yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Nah, ini nanti modul untuk Kak Agus gitu ya. Jadi kalau gitu ya, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi, membangun, dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain gitu ya. Jadi pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri gitu, peserta didik untuk menemukan, membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pendekatan tersebut. Oke, ini nanti bisa dilihat sendiri, banyak sekali latihan yang profesional kan deh. Oke. Ini ya. Aduh. Zoom lagi lah. Oke. Coba kalau yang ini deh. Perhatikan data berikut, ikut serta menjadi anggota PBB, menjadi pemrakarsa gerakan non-blok, menjadi tuan rumah penyelenggara KAA, membantu korban kemanusiaan di Rohingya, menjadi tuan rumah penyelenggara KTT APEC. Berdasarkan data di atas yang merupakan peran aktif Indonesia dalam meredakan perang dingin adalah yang mana? Apakah 123, 124, 234, 245 atau 345? Yang mana? Yang C. Yang A ya Kak ya. Yang paling tepat ya. Oke. Di sini sudah ada gitu ya peran aktif besaran enggak? Nah, di sini sudah dijelaskan peran aktif Indonesia dalam meredakan perang dingin yakni menjadi anggota PB, pemrakarsa gerakan non-blok dan penyelenggara KAA gitu. Nah, tenang Kak Agus, nanti kita akan bahas secara mendetail nih. Banyak sekali terkait itu. Nanti ini bisa dibawa pulang. Nanti bisa dibawa pulang, bisa bisa di itu ya, dipelajari secara mendalam. Tapi besok kita akan bahas lagi. Oke. Oke, untuk yang BK, TKJ, sebentar.
Oke, sambil menunggu presentasi atau tayangan, kakak sekalian yang punya pertanyaan boleh dulu deh ditulis dulu di kolom komentar, di kolom chat ya. Sambil saya bukakan yang untuk yang TKJ dan lain-lain. Tenang aja, besok masih ada pertemuan. Kalau kakak-kakak punya saya juga cuma 2 soal gitu. besok saya akan bahas. Untuk yang request yang belakangan ini nanti lebih detail gitu ya. TKJ. Ya Kak, minta filenya Kak, tenang aja nanti dikasih filenya semua. Oke, wah. BK. Oke. Mana ya? Tips trik buat lolos. Kita lihat. Konseling. Oke. Sip untuk yang BK. Wah, ini nanti yang mungkin yang untuk sejarah buat yang IPA SMK, ini sebenarnya ada semua. IPA SMA tadi SMK ya sama bahasa Indonesia. Coba Kak, kakaknya bahasa Indonesianya bahasa Indonesia SMP. Kalau bahasa Indonesia SMP, SMA, SMK itu sama ya. Yang beda itu di SD. Kalau SD itu nanti masuknya ke guru kelas. Oke, saya untuk yang BK pengenalan dulu deh, boleh pengenalan bimbingan konseling. Kak, siapa tadi ya? Oh dia. Yo buat guru BK. Secara garis besar evaluasi proses dalam dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu ada apa aja Kak? Apakah A, layanan bimbingan dan konseling? Ataukah kegiatan mendukung bimbingan dan konseling, mekanisme instrumentasi yang digunakan dalam layanan, pengelolaan, dan administrasi layanan? Apakah B, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan tambahan guru BK, mekanisme, dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan, pengelolaan, dan administrasi layanan? Lalu yang C, rekrutmen, apakah personil bimbingan dan konseling, dan lain-lain? Apakah yang D, layanan bimbingan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme instrumentasi yang digunakan dalam layanan, atau pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah? Ataukah yang E, rekrutmen personil bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan, pengelolaan dan administrasi layanan? Nah, udah jawab yang itu Kak, yang A. Oke, benar banget ya. Untuk evaluasi proses yang dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, ini jangan sampai lupa ya. Evaluasi layanan bimbingan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan dan pengelolaan administrasi layanan. Oke, yang bagi yang belum terbackup hari ini untuk jurusan nanti saya backup lagi. Besok untuk awal pertemuan teknis kedua nanti akan saya bahas tentunya lebih detail lagi gitu ya. Lalu saya izin menjawab dari pertanyaan dari Kak siapa nih?
Kak Agus. Filenya bisa diminta, bisa, bukan diminta dikasih, bukan diminta dikasih. Nanti semua file tiap jurusan pasti akan diberikan sebagai bekal untuk kakak-kakak semuanya. Diingat, setelah nanti diberikan file, misalkan Kak punya saya kok cuma teknis, misalkan yang apa? TKJ, punya saya kan cuma yang profesional aja. Yang bagi yang nanti di filenya hanya profesional saja, nanti untuk pedagogiknya nanti diberikan secara terpisah, begitu ya Kak ya. Nanti takutnya ada yang nanya setelah ini, pokoknya awas aja. Oke, nah triknya untuk lolos gimana? Yang pertama, ikhtiar dulu Kak, belajar dulu, diingat kalau sudah menemukan kisi-kisi atau sudah menemukan sumber belajar yang sekiranya memang menjurus pada latihan untuk tes, pastikan dikerjakan. Kalau salah pastikan ditulis salahnya di bagian apa, lalu didalami materi tersebut gitu ya, biar nanti kalau misalkan menemukan soal yang sama, soalnya itu tidak maksudnya menjawabnya sudah tidak salah lagi gitu ya. Terus ketika mengerjakan tryout, jangan lupa tryout. Saya tekankan lagi, jangan lupa tryout, dan tryoutnya itu jangan hanya sekedar sudah tryout nilainya segini udah selesai gitu ya. Harus tetap ada tindak lanjut dari tryout itu sendiri gitu. Jangan tryout, oh nilai saya 70, oh yaudah berarti lulus karena KKM-nya 65 gitu ya. Nah, jangan cepat berpuas diri gitu ya. Nanti kalau misalkan 70, oh nilainya 70, yang salah di bagian apa saja, yang sudah benar di bagian apa saja. Jadi sudah punya skala prioritas untuk belajarnya gitu. Yang akan saya lebih dalami adalah bagian yang mana gitu ya, yang akan saya ulangi atau ulas lebih dalam itu materi yang apa gitu ya. Kalau misalkan yang PGSD, PKN gampang misalkan, matematika gampang, IPS gampang gitu ya. Terus IPA-nya, oh saya IPA-nya kalau biologi hafalannya terlalu banyak nih, belum, itu berarti lebih dalam lagi gitu ya materi di IPA-nya gitu. Tapi tanpa meninggalkan yang lainnya gitu. Untuk belajarnya saya pesankan, belajarlah di situasi kakak sedang tenang gitu ya. Jangan lagi ruwet gitu, dipaksa belajar gitu ya, jangan gitu ya, percuma gitu, nggak masuk juga, cuma capek doang gitu ya. Nah itu aja sih. Oke Kak, saya doakan semoga kakak semuanya nanti sukses, bisa lulus P3K 2021 di kloter pertama gitu ya. Jangan lupa pastikan administrasi dan segala macamnya sudah disiapkan dari sekarang gitu. Oke. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang belum, sudah saya tulis listnya. Besok kita ketemu lagi di teknis yang kedua, gitu. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Yakin saja kalau misalkan doa diikuti dengan ikhtiar, insya Allah lolos. Oke. Oke, mungkin itu saja. Saya Jenny dari Mentor Smart Up. Saya mengucapkan terima kasih atas antusias kakak-kakak semua. Semoga kakak semuanya sukses. Saya doakan Goal ASN 2021. Saya Jenny undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.